yang mau dimainin cowok. Soalnya kalau cewek terus bosannya kebanyakan di cewek. Pada seneng sih semua, dan apalagi Nasya kan. Belum ada satu hari udah ciumin berapa kali ada ya? Ya. Apalagi Nasya kan memang nungguin dari kemarin. Ini kapan sih Demiro lahirnya? Sampai tadi belum waktunya dibawa ke kamar. Dia nungguin di ruang bayi sampai dia nganter ke sini, dia sama Nasya yang nganterin sama susternya. Oke, mantap. Mediasi dulu. Di mana? Dari mana kita? Udah agak keluar aja ya. Males sih ngeliat mukanya, udah nggak penting soalnya buat saya. Aku udah sama sekali tidak mau berhubungan, jadi kalau misalkan ada apa-apa segala macam, Niah yang ada hubungan. Biasanya kalau perempuan sakit hati sampai yang kayak gimana-gimana itu kira-kira tuh karena apa? Sejak awal menggugat cerai suaminya, Christy bersikeras untuk bisa segera menyandang gelar janda untuk kali kedua. Bahkan proses mediasi yang dianjurkan oleh majelis hakim batal ditempuh karena baik Christy dan Jay sepakat untuk berjalan masing-masing. Keengganan Christy untuk berbasa-basi dengan suaminya dikabarkan lantaran dirinya telah dijatuhi talak oleh Jay pada 19 Desember lalu. Lantas, benarkah sakit hati Christy dipicu dengan beredarnya foto-foto yang diduga mirip Jay saat bersama seorang wanita? Bagaimana reaksi Jay Alatas atas kabar ini? Saya juga tidak ingin mencari tahu ada hubungan apakah atau bagaimanakah itu bisa terjadi foto atau bagaimana. Saya sudah tidak peduli. Saya benar-benar sudah tutup buku tentang dia. Gitu. Jadi saya nggak peduli dia mau ini kayak mau itu apa segala macam. Bukan urusan saya. Apa ya? Ya mungkin karena memang saya sudah tidak mungkin hidup satu rumah lagi dengan dia. Karena mungkin dia juga saya tidak bisa menerima gimana caranya seorang laki-laki tidak memiliki sikap yang tegas di mana tidak bisa melindungi istrinya dengan baik. Langsung talaknya saking emosinya talaknya 3. Iya. Saking emosi dan mungkin ya kurang mengerti kali ya atau bagaimana saya juga tidak tahu. Ini masalah pribadi ya. Dan tidak etis, tidak bijaksana, tidak pantas untuk dibicarakan publik. Oke, thank you. Ya kalau foto-foto Pak J, kalau ada ungkapan foto Pak J dengan wanita lain dan segala macam, itu kan bisa saja diungkapkan apapun yang menjadi kejelekan Pak J, silakan saja. Tapi semuanya karena sudah bermuara ke pengadilan, tentunya harus dibuktikan secara hukum di pengadilan. Tidak ada pihak ketiga, nggak jauh. Jika gugatan cerai Christy terhadap Jay Alatas telah memasuki proses persidangan, lain halnya dengan penyanyi lawas Nia Daniati. Laporan gugatan cerainya terhadap pengacara kontroversial Farhad Abbas yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak membuat Farhad ciut. Bahkan Farhad tetap memiliki nyali untuk tetap tampil bersama juru bicaranya Regina yang kabarnya diduga menjadi pemicu bagi Nia menggugat cerai Farhad. Soal kedekatan Farhad dengan jubirnya yang cantik ini kabarnya dibenarkan oleh mantan asisten Farhad, Silvi Hais. Belakangan, suami Regina, Ilal Ferhard, justru ada di antara Farhad dan Regina. Farhad Abbas itu, apa yang dituduhkan oleh masyarakat dan istrinya berselingkuh, itu akurat. Dan saya pastikan, memang dia berselingkuh dengan Regina. Pembunuhan karakter, opini yang dibuat oleh Silvi, padahal itu hanya fitnah dari Silvi. Ini nggak usah lagi dialihkan gara-gara orang ketiga.
itu nggak ada kaitannya. Dulu lebih parah daripada ini tidak ada masalah. Ada kejadian persoalan rumah tangga Pak Abbas yang kita tidak mau ikut campur. Nah, di situ dikaitkan kembali. Mungkin Silvi masuk ke situ untuk bersama-sama dengan Mbak Nia menyalah-nyalahi istri saya Regina, seolah-olah Regina ini melakukan konspirasi atau perselingkuhan dengan Pak Abbas dan melakukan perjinahan dengan Pak Abbas begitu. Bahwa saya yakin 1000% saya yakin ini tidak ada benar gitu. Dan saudara Hilal, Anda sebenarnya biang daripada keributan saya dengan Farhad Abbas. Saya tidak tahu posisi Anda ini suami atau maklar. Semua bukti sudah terang benderang. Kenapa Anda tidak berbuat? Farhad Abbas, Hilal, itu orang yang memutarbalikkan fakta. Kisru rumah tangga Nia dan Niati dengan Farhad menjadi rumit. Ada banyak elemen yang mewarnai aksi gugatan cerai Nia kepada Farhad. Apakah karena kebiasaan Farhad yang selalu hadir di setiap permasalahan banyak orang? Entahlah. Yang jelas, Farhad justru menganggap Nia bukanlah lawan seterunya saat ini. Bahkan dengan ringannya, Farhad justru mengaku sebagai hal yang wajar jika ia berhubungan dengan wanita lain, lantaran ia dan Nia telah bisa ranjang selama 7 tahun. Kemudian saya agak marah pada istri saya, mengatakan, lu dulu benci sama orang-orang yang lu anggap gila, lu anggap orang yang tidak normal, orang-orang yang merugikan, orang-orang yang numpang makan, yang hidup dengan gue. Sekarang kenapa lu gunakan orang ini untuk menyerang saya? Kenapa kau biarkan? Nah, dengan trik adu domba, divide et impera, pecah belah dan disalah. Seolah-olah saya menitipkan uang belas miliar dan akan menikah dengan Regina, kemudian akan meninggalkan suaminya. Itu kan orang gila. Sehingga istri saya menganggap ketika saya tidak menyumbang full pesta pernikahan dan harus Nia menjual tanah, dianggap saya dengan yang jelas sekarang motif saya bukan Nia dan Niati, tapi orang-orang dekat saya yang ingin hancur saya dan merusak saya, sembarang ngomong. Tapi yang jelas menurut saya ya udah buka-bukaan aja, saya nggak ada peduli. Saya biasa lah, dianggurin istri 7 tahun dekat dengan wanita itu biasa. Ya katanya nggak seranjang sama saya, Nia nggak boleh marah dong. Yuk. Pemirsa Seleb on Cam, akhirnya kita sampai di segmen pamungkas. Lengkap sudah kebahagiaan Oki Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo saat bisa menimang bayi mungil laki-laki yang lahir pada 2 Februari kemarin di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat dengan panjang 49 cm dan berat 2,7 kg. Oki yang telah sukses melahirkan 3 anak melalui persalinan normal saat masih menjadi istri Pasha Ungu, kali ini ia harus pasrah saat diharuskan melahirkan melalui operasi sesar. Lantas, adakah arti khusus di balik nama Miro Materazi Gunawan yang mereka berikan bagi buah hati mereka? Ya seneng lah pastinya karena ditunggu-tunggu cowok, meskipun orang tua pengennya cewek sih ya. Soalnya kemarin udah ada cowok gitu, cucunya cowok yang pertama dari kakak, pengennya cewek, cuman dari akunya sendiri pengennya cowok gitu. Boleh dibilang dia anak kan memang ditunggu sama Gunawan kan gitu ya. Aku senang lah. Ternyata walaupun sudah 3, aku masih bisa ngasih anak buat suami. Ini namanya jujur aja Miro itu aku dulu lagi kuliah tuh ngidolain main bola timnas Jerman, Miroslav Klose kan. Terus jadi aku ngambil Mironya aja. Terus kalau Materazzinya idolanya dia dari Inter Milan. Udah, terus Gunawan dan bapaknya. Yang penting dia jadi anak yang berbakti sama kedua orang tua. Amin. Anak soleh. Amin. Ya pasti kalau udah buat anak-anak yang baik-baik lah.
Kehadiran Miro memunculkan naluri kebapaan Gunawan. Tak perlu latihan seperti yang biasa ia lakukan sebelum merumput, Gunawan terlihat enjoy dengan kehadiran si kecil. Luasnya Gunawan menggendong si kecil ini pun mendapat pujian dari ibunda Gunawan. Bahkan Gunawan berharap bisa segera memperoleh anak lagi jika Oki telah dinyatakan siap untuk hamil lagi. Benarkah keinginan Gunawan ini satu cara agar Oki mengurangi aktivitasnya di ranah hiburan? Pokoknya sekarang dibikinnya sama dia nggak boleh kabur-kaburan, nggak boleh kerja dulu, urus anak dulu. Kalau bisa abis ini hamil lagi ya hamil lagi. Gitu. Kalau ada kayak gini dua kan lucu mah. Gitu. Kalau sekarang pengen benar-benar ngurusin dia sendiri gitu. Ya sepertinya sih dia sudah seperti kebapakan gitu, sudah dari dulu kan sebelum punya anak kan punya anak dari Oki. Sepertinya ya sudah siap jadi bapak lah. Iya udah 3 jam. Adanya warga baru dalam rumah tangga Oki dan Gunawan tidak hanya membuat bahagia Oki dan Gunawan saja. Keisha Alvaro, putra pertama Oki dengan Pasha Ungu, diam-diam telah menanti kehadiran adik laki-lakinya ini yang tak pernah absen berada di sebelah si kecil. Bahkan Adelia Wihelmina, istri Pasha, juga ikut merasakan kebahagiaan Oki dan Gunawan yang terlihat menjenguk Oki di rumah sakit. Ya Mas? Biar tahu ngerasain ngurus anak gitu. Nanti nangis. Iya pokoknya seneng lah. Udah itu kan yang mau dimainin cowok. Soalnya kalau cewek terus bosannya kebanyakan di cewek. Pada seneng sih semua dan apalagi Nasya kan. Belum ada satu hari udah ciumin berapa kali ada ya? Ya. Apalagi Nasya kan memang nungguin dari kemarin. Ini kapan sih Demiro lahirnya? Sampai tadi belum waktunya dibawa ke kamar. Dia nungguin di ruang bayi sampai dia nganter ke sini dia sama Nasya yang nganterin sama susternya. Rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga tempat persinggahan jiwa. Karena di rumah ada banyak cinta serta orang-orang yang tulus mencintai. Inilah yang membuat mengapa orang selalu ingin pulang. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 2 siang hanya di Global TV tentunya. Dan mulai pekan depan, Celeb on Cam akan hadir lebih awal menyapa pemirsa setia Global TV yaitu pukul 13.30. Terima kasih dan sampai jumpa.